saya bagikan ilmu mahal. Ini ilmu kesadaran. Dan itu harus praktek. Harus praktek. Ya. Oke, lanjut dulu. Ya. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Mengerti? Siapa akan dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak dapat petunjuk. Bapak Ibu datang ke majelis taklim seperti ini karena punya kehendak. Ada yang dengarkan di TikTok karena punya kehendak. Karena sudah punya kehendak, pasti dikehendaki oleh Allah. Jalan-jalannya akan dibuka oleh Allah. Clear sampai sini? Nah, makanya di Quran Allah mengatakan, ya, hidayah itu hanya akan sampai kepadamu kalau kamu berani memasangkan telinga. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Begitu kata Quran. Orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar dan setelah mendengar fayattabi'una ahsanahu dan mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar, ulaika hadahumullah, maka Allah pasti kasih hidayah pada orang itu. Ternyata hidayah itu kata Quran harus dimulai dari telingamu. Bayangkan ya, orang yang mendengar tetapi tidak menyimak. Orang melihat tetapi tidak memandang. Beda. Ya. Makanya mendengar itu harus menyimak, memandang itu harus melihat. Beda. Nah, coba Bapak Ibu pergi ke gunung lihat pemandangan. Memandang tapi tidak melihat. Hanya memandang seperti kebanyakan orang, foto-foto sebentar lalu botram, setelah itu kenyang, itu betul nggak? Tunduh betul nggak? Itu. Pulang dari sana tidak ada perubahan kesadaran, padahal judulnya apa? Recreation. Itu rekreasi itu bahasa Inggris. Recreation. Creation itu artinya mencipta, itu ulang, recreation mencipta ulang. Harusnya pergi habis pulang dari melihat pemandangan itu ada insight baru. Oh, saya tadi lihat pemandangan, indah ya melihat pemandangan dari atas gunung. Kenapa dari ketinggian selalu indah? Harusnya ada kesadaran. Maka di Quran banyak sekali cerita tentang gunung. Nabi Musa pun ingin melihat Tuhan, disuruh melihat gunung. Gunung itu apa sih sebetulnya? Gunung itu tempat melihat, gunung itu tempat yang tinggi. Melihatlah kamu dari ketinggian kesadaran, dari ketinggian pengetahuan, dari keluasan pengetahuan. Melihat di tempat yang tinggi, kamu tidak akan salah persepsi. Gitu nggak kalau pergi recreation itu? Iya. Makanya berulang-ulang pergi ke pantai, pergi ke gunung, wah bedana. Betul nggak? Iya. Bedanya cuma perut aja jadi tambah tebel gitu, ya. Jadi kita tuh nggak ngerti rekreasi. Mereka mana Ibu? Rekreasi. Karena tidak pernah menyadari kata-kata itu. Lalu ketika dilakukan pun tidak ada kesadaran yang muncul. Recreation itu artinya mencipta ulang. Nih kehidupan saya gini-gini terus nih. Hasilnya begini-begini terus nih. Ya, saya harus recreation. Makanya disebut piknik. Betul nggak? Kita sedang mencari insight baru yang bisa mengubah kesadaran kita. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih terbuka. Begitu. Gitu apa tidak? Ya tidak, saya juga tahu. Gak apa-apa. Ya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang menghendaki petunjuk. Ini keren banget itu Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tahu siapa yang menghendaki petunjuknya dan siapa yang tidak. Orang yang menghendaki petunjuk, dia membuka diri dari kehadiran pengetahuan-pengetahuan baru. Tapi orang yang menutup diri, nah menutup bahasa Arabnya tutup itu adalah kafir. Bahasa Inggrisnya cover. Jadi orang kafir itu bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Konghucu. Siapapun manusia yang menutup diri
terhadap apa yang disampaikan orang, tidak mau tahu terhadap pengetahuan baru, dia sedang mengkafiri dirinya sendiri. Paham? Iya. Makanya kepala saya terbuka. Kenapa? Karena saya tidak pakai tutup. Karena saya tahu tutup itu cover. Kalau saya pakai tutup, saya berarti orang kafir. Maka saya terbuka. Kan tutup itu bahasa Inggrisnya cover. Nih pada pakai tutup. Nah, cover. Makanya saya nggak pakai tutup. Karena saya terbuka. Saya terbuka terhadap pengetahuan baru dari siapapun datangnya. No problem. Karena ada kata-kata yang disampaikan di zaman para sahabat Nabi, jangan pernah melihat siapa yang berkata, tapi dengar apa yang dikatakannya. Makanya saya tidak alergi terhadap apa? Terhadap perbedaan. Karena keunikan itu adalah hadiah bagi dunia. Oke, sampai sini mengerti? Jadi oleh karena itu ya, kalau masih ada orang mempermasalahkan ya, ini orang bicara agama, nasabnya dari mana? Berlawanan dengan ayat ini. Hidayah itu tidak ada urusan dengan nasab. Bahkan Quran mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk sekalipun pada orang yang dicintainya. Anak-anak saya tidak bisa berceramah seperti saya. Saya tidak akan paksa mereka menjadi pewaris ilmunya saya. Sekalipun saya mencintainya. Jadi kalau mau permasalahkan, ini Saiful Karim ini orang mana nih? Gitu kan. Ya, dilihat dari jenggot gak ada. Kumis gak numbuh. Betul gak? Betul gak? Bulu miskin. Gak ada bulu. Nah, kan kita sudah terframing seolah-olah kalau orang itu berhak untuk berbicara hidayah, bicara petunjuk, kalau dari sisi casingnya banyak bulu. Sedangkan saya tidak punya bulu. Sedangkan Quran sendiri mengatakan tidak ada hidayah itu urusan bulu. Quran mengatakan sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk sekalipun pada orang yang kamu cintai. Jadi kita ini oleh ayat yang diajarkan, siapapun kamu, anak siapapun kamu, bangsa manapun kamu, suku apapun kamu, kalau kamu berkehendak mendapatkan petunjuk, aku akan menghendaki kamu. Hebatnya Quran. Jadi Quran itu tidak bicara ras, tidak rasis. Memberi kebebasan pada semua orang. Siapapun yang mau kaya, kata Allah, aku maha kaya. Aku akan buka jalan buat siapapun. Siapa yang mau berilmu, aku buka jalan untuk mereka yang mau belajar. Hebat Allah itu. Allah tidak pernah membatasi. Yang membatasi kita selama ini adalah pikiran kita. Karena kita tidak melayakkan diri kita sendiri. Ya. Kan santri itu tidak perlu pakai peci. Kesantrian itu bagi saya adalah akhlak. Tunjukkan akhlak kesantrian itu dimanapun. Santri bisa menguasai ilmu pengetahuan, menguasai matematika, menguasai IT. Kan selama ini disempitkan seolah-olah santri itu mereka yang hanya menguasai ilmu bahasa Arab. Sama seperti kata ulama, ulama itu bahasa Arab, artinya orang yang ilmunya banyak. Ilmuwan itu bahasa Arabnya ulama. Tapi kata ulama itu disempitkan seolah-olah ulama itu yang dadanya kayak gini, punya pondok pesantren itu ulama. Padahal di Quran surat Al-Imran ayat 49. Ciri ulama itu ada 3. Satu, bisa membebaskan manusia dari ketertutupan mata kalbunya. Yang kedua, bisa membebaskan manusia dari penyakit kulit, ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Dan yang ketiga, bisa membangkitkan orang-orang yang tidak sadar menjadi sadar. Itu Quran. Surat Al-Imran ayat 49. Silahkan dibuka. Oke. Lanjut dulu, ini sebetulnya kaitannya belum nyambung nih. Ya, kok ayat ini saya bahas? Nah, perhatikan Bapak Ibu.
Jadi sebetulnya semua manusia unik. Unik. Semua manusia layak bahagia? Layak bahagia. Semua manusia berhak dapat hidayah? Dapat. Semua manusia berhak untuk bisa mengalami pengalaman spiritual setinggi apapun tanpa batas? Siapa manusianya? Yang punya kehendak. Siapapun, turunan siapapun, gak masalah. Jadi mulai sekarang, sudah, jangan nanya-nanya, ya ini keturunan siapa? Jangan nanya-nanya, ini dari nasab siapa? Gak penting. Karena itu berlawanan dengan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56 ini. Jadi Allah membuka kebebasan buat siapapun yang ingin bersama dengan Allah. Siapapun yang ingin menuju Allah silahkan. Maka orang yang berjalan menuju Allah di Quran disebut Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Siapapun bisa menjadi Bani Israel. Makanya yang diunggulkan oleh Allah dari segala umat adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bukan suatu bangsa di tempat sana. Bani Israel itu siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan pasti unggul. Masuk akal? Masuk akal. Makanya di Quran dikatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Siapapun yang berjalan menuju Allah pasti dapat nikmat. Siapapun yang dapat nikmat pasti unggul dibandingkan yang tidak berjalan menuju Allah. Clear sampai sini? Ini pengajian universal, pemikiran universal. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya yang mendengar kajian saya, mulai dari orang yang biasa, yang intelektualnya tinggi, beragam. Ada dari sahabat dari TNI, sahabat dari Polri, dari kejaksaan, kehakiman, ada pengusaha, macam-macam. Karena tidak ada segmen. Hidayah itu urusan semua orang yang menghendakinya. Setuju sampai sini? Oke. Jadi kita unik. Kita berhak mencapai apapun. Ya, semua batasan-batasan kita buka sekarang. Oke, kalau gitu bisa lanjut. Bapak Ibu, Quran surat Al-Imran ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Begitu bahasa Arabnya. Sengaja saya bacakan, takut nggak percaya. Nah bahasa Indonesianya, dialah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Yuk sekarang kita sadari. Bapak Ibu terlahir ke dunia ini atas rencana siapa? Rencana siapa? Kok gak berani menjawab? Ayatnya segitu jelas, takut salah. Dialah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Yang membentuk tubuh kita seperti ini, wajah kita seperti ini, siapa? Allah. Jadi Allah punya rencana gak dengan kehidupan kita? Pertanyaan berikutnya, hidupmu hari ini sudah sesuai nggak dengan rencana Dia? Nah itu yang membuat kenapa hidup menderita, galau, gelisah, kelihatan seperti bodoh. Padahal kita ini semuanya jenius kalau menemukan tempat yang tepat. Ibu bapak, anak kita ada yang senang matematika, setuju? Ada yang senang menggambar, ada yang senang olahraga, ada yang senang teriak-teriak, betul nggak? Ada yang tidak senang duduk, muter. Kenali, jangan anak lagi muter, dipukulin disuruh duduk. Tipe otaknya dia apa? Ya Allah, guru di sekolah. Anak tidak bisa diam, langsung dilempar penghapus. Itu guru nggak ngerti, gara-gara pakai seragam. Nah, berat tuh jadi guru, karena dia harus kenal masing-masing individu keunikannya apa. Kalau
Kalau dia sedang ngajar matematika, anak itu tidak suka matematika, hormati ketidaksukaannya. Pernah nggak ada guru menghormati ketidaksukaannya? Enggak. Dipaksa supaya suka. Kalau tidak disebut nakal, dipanggil orang tuanya. Ini pendidikan macam apa? Jujur, saya tanya lagi. Jadi Bapak Ibu lahir ke dunia direncanakan siapa? Kok ragu-ragu? Direncanakan siapa? Oke. Kalau direncanakan oleh Allah, masa Allah melahirkan kita ke dunia tidak dibekelin apa-apa? Ya pasti dibekelin dong. Semua kita dibekelin Bapak Ibu, luar biasa. Bahkan Allahnya sendiri ada di sini, menemani kita, nggak pernah jauh dari kita. Bukan sekedar dibekelin, kita ini ditemenin oleh Allah. Bahkan kata Allah, masalah yang kamu hadapi tidak usah khawatir, aku bersamamu. Jangan kau bilang masalahmu besar, tapi bilang Allahmu yang maha besar. Kita cuma ngomong aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat masalah sedikit saja, Allah jadi kecil banget. Yang besar adalah masalah kita. Bohong banget. Makanya dalam sebuah kajian saya bilang, jangan kau katakan, ya Allah, betapa besar masalahku. Jangan, ya Allah, betapa besar engkau. Gak ada masalah di hadapanmu. Di hadapan yang maha besar, tidak ada masalah. Ini masalah kita, kesadaran kita, kesadaran yang rendah. Makanya betul kata David Hawkins, ya, kalau orang yang masih takut, malu, iri, dengki, itu yang namanya fos. Itu yang disebut dengan kesadaran neraka. Makanya orang yang bisa melampaui nilai 200 di skala kesadaran, di atas 200 ke atas namanya power. Kekuatan positif. Itu kesadaran surga. Makanya neraka menarik neraka baru. Surga menarik surga baru. Makanya lihat, ada orang susah. Yang diceritakan kesusahan. Cerita susah tuh seneng banget. Ada ibu-ibu datang ke rumah saya. Penyakitnya sederhana, cuma bengek. Minta konsultasi khusus dengan saya. Bengek dan diabetes. Saya sudah kemana-mana katanya, tapi nggak sembuh-sembuh. Tiap hari saya makan obat. Makanya di kantongnya tuh ada obat semprot, macam-macam. Saya tanya sama ibu ini. Ibu ini cerita kalau ibu ini bengek pada siapa aja. Oh, di grup WA cerita, saya bengek. Setiap keluarga datang cerita, saya bengek. Ya, kemana kita memfokuskan pikiran, ke situ energi mengalir. Kan yang diceritakan sakit. Gak ada cerita sehatnya. Lucu, pengen sehat, yang diceritakan sakit mulu. Harusnya kalau pengen sehat, cerita, saya sehat, baik-baik saja. Jadi sudah salah pikirannya. Makanya kemana-mana gak sembuh. Jadi saya bilang, udah mulai sekarang. Yuk, sampai saya kasih ilustrasi seperti apa. Stop ya cerita. Cerita kalau ibu ini bengek. Tambah bengek. Tapi kita kan senang banget kalau menceritakan kesusahan, menceritakan penyakit, menceritakan penderitaan. Setuju? Kita sedang melawan hukum alam. Oke. Jadi kita direncanakan? Direncanakan. Ada satu pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Apa? Apakah hidupku hari ini sudah sesuai dengan rencana Allah atau tidak? Oke? Sudah terjawab sekarang? Nah, kalau belum bisa menjawab, sederhana. Kalau hidup kita hari ini berantakan, berarti kita hidup belum sesuai dengan rencananya. Kalau hidup sesuai dengan rencananya, saya yakin tidak mungkin berantakan. Semua baik-baik saja. Jadi harusnya belajar agama, belajar spiritual, hasilnya kelihatan hari ini. Sekarang di sini, bukan nanti di akhirat. Di sini sudah kelihatan. Kalau di sini saja sudah kelihatan amburadul, apalagi nanti. Karena yang menentukan besok kan hari ini.
Setuju sampai sini? Oke. Sekarang terjawab? Oke. Jawab oleh diri kita masing-masing. Yuk lanjut. Pernah dengar gak ada orang sukses? Pernah dengar? Oke. Saya tidak akan cerita banyak-banyak. Saya cerita orang sukses 3 kelompok aja. Ada para nabi, para rasul, sukses gak? Sukses. Ada para ilmuwan, para penemu, sukses gak? Sukses. Ada para mujadid, para pembaharu. Itu adalah orang-orang sukses. Saya mau kasih contoh 3 kelompok ini aja. Sekarang Bapak Ibu lihat. Pernah nggak dengar sejarahnya Nabi Muhammad? Ya. Beliau itu diturunkan oleh Allah di tempat yang gelap gulita, yang disebut dengan jahiliyah. Oke? Di situ ada tradisi-tradisi yang jahiliyah. Ada cara berpikir yang jahiliyah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang jahiliyah. Bayangkan, seorang Muhammad turun di situ membawa ajaran pencerahan. Bayangkan oleh kita betapa dia harus melawan arus adat, istiadat, situasi di tempat yang jahiliyah itu. Kebayang? Kebayang nggak? Oke. Kalau Muhammad tidak menjadi unik, tidak menjadi dirinya sendiri, dan dia ikut malah justru pada arus jahiliyah itu, tidak ada Islam yang kita kenal hari ini. Kenapa para nabi dan para rasul sukses? Jawabannya karena mereka berhasil menjadi dirinya sendiri. Berarti sesuai dengan rencana semesta? Sesuai. Sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 6 tadi? Sesuai. Clear? Oke. Bapak Ibu, ada gak listrik kalau tidak ada penemu listrik? Ada gak mic yang nirkabel kalau tidak ada penemunya? Ada gak HP ini kalau tidak ada penemu semikonduktor? Ada gak laptop ini IC, integrated circuit, kalau tidak ada orang yang tekun di situ? Dan saya pastikan Bapak Ibu, mereka yang berhasil mengubah dunia adalah mereka yang berhasil menjadi dirinya sendiri. Mereka menemukan keunikan dirinya. Setuju gak sampai sini? Mereka-mereka yang jadi orang lain. Mereka-mereka yang mengizinkan menjadi orang lain. Mereka yang mengizinkan diatur-atur oleh dogma, doktrin, ya, lupa pada dirinya sendiri, lupa jati dirinya. Saya kira tidak ada penemuan di semesta ini. Tidak ada peradaban di semesta ini. Pernah dengar gak Imam Al-Ghazali? Pernah? Penulis buku apa itu? Kitab apa itu? Yang paling terkenal yaitu ya, masternya buku kitab yang ditulis oleh beliau adalah Ihya Ulumuddin. Ihya itu artinya hidup. Ya. Ya, Ihya Ulumuddin itu berarti menghidupkan kembali ajaran agama. Kenapa? Saat itu beliau melihat ajaran agama itu mati. Bukan tidak ada yang sholat, bukan tidak ada yang haji, bukan tidak ada yang umroh, tetapi itu tidak membangun kesadaran. Maka beliau menulis satu kitab. Di zaman itu kitab yang ditulis oleh beliau melawan arus. Tapi belum berani tampil ke permukaan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Itulah para mujadid. Kenapa mereka bisa membaharui semua yang salah? Karena mereka berani menjadi dirinya sendiri. Orang yang takut walaupun benar, memang mengatakan yang benar itu berisiko. Orang yang takut untuk mengatakan benar, jadi orang lain, munafik, cari aman, cari selamat, dan dia diam walaupun itu tahu salah. Itulah orang-orang yang tidak menjadi dirinya sendiri. Dia sudah kehilangan keunikan dirinya. Masih ada nggak yang takut-takut di sini? Takut. Takut itu Bapak Ibu berasal dari pikiran. Karena pikiran itu suka ngarang. Menciptakan kenyataan yang ilusif. Padahal jauh dari kenyataan. Orang-orang yang penakut selamanya takut. Takut itu adalah kesadaran neraka.
di bawah 200 menurut David Hawkins. Setuju gak dengan saya? Para nabi, para rasul, para ilmuwan, para penemu, para mujadid, para pembaharu adalah mereka yang berhasil menampilkan keunikan dirinya. Setuju? Oke. Bapak Ibu termasuk yang mana? Dari kelompok ini. Pembaharu? Boro-boro kerbatur. Betul nggak? Buat diri sendiri aja takut. Udah jelas. Pikiran kita lah yang telah mengundang kehidupan kita yang amburadul itu. Untuk mengubah pikiran sendiri aja masih takut. Ada anak muda kemarin datang ke rumah saya. Ya, udah lulus S1. Minta waktu sama saya. Bicara sedikit. Saya bilang, kalau kita percaya bahwa saya akan punya rambutan kalau saya punya uang. Berarti untuk punya rambutan harus cari uang. Setuju? Program bukan itu? Program. Jadi rambutan itu sangat bergantung pada uang. Siapa yang bikin program? Kita sendiri. Saya bilang, saya percaya ada uang, gak ada uang, rambutan pasti ada. Satu mobil datang rambutan ke rumah saya. Tidak pakai uang. Sama mobil, rambutan binjai. Saya makan satu aja. Karena saya tahu rambutan itu manis, gulanya banyak. Itu saya tahu diri. Ya, karena saya ingin sehat. Tidak makan satu karung. Mentang-mentang. Ya, pagi-pagi saya udah pakai celana kolor, saya masukkan kresek. Saya sudah bagikan ke tetangga. Rambutan. Saya hanya merasakan kebahagiaan aja dari mereka yang diberi rambutan. Saya sendiri makan rambutan satu sudah puas. Makanya kepuasan saya berikutnya adalah memberi rambutan ke tetangga. Saya bagikan tadi pagi. Jalan pakai celana kolor, rambutan. Lihat orang pagi-pagi terima rambutan. Mungkin di rumahnya adalah makanan langka. Bahagianya kayak apa? Jadi ada batasan nggak di sini? Coba batasannya buang. Saya percaya saya akan punya beras kalau saya punya uang. Maka kita akan terus cari uang untuk beli beras. Makanya kita kelewat terus. Ada sahabat kita panen, teingetan ke orang. Karena kita mau percaya bahwa kita akan punya beras kalau punya uang. Sok selamat cari uang. Orang lain yang tidak percaya begitu. Saya percaya ada uang, gak ada uang, pasti beras selalu ada di rumah saya. Tuh, ada yang panen sahabat kita, ingat sama kita. Tiba-tiba melesat aja wajahnya di depan. Kirim satu karung. Ini hal-hal kecil yang selama tidak disadari, tapi kita menganggap seolah-olah kemiskinan itu takdir dari Allah. Padahal kita yang menciptakan kemiskinan itu lewat pikiran dan perasaan kita sendiri. Ubah pikiran dan perasaan kita. Luar biasa. Itu yang disebut dengan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana kita akan dapat rezeki yang tidak disangka kalau kita selalu menyangka seolah-olah sumber rezeki saya adalah itu.